Selamat sore pemirsa, waspada kecurangan pemilu. Apa saja modusnya dan bagaimana kita bisa sama-sama mengawasinya. Inilah topik yang akan kami angkat dalam Metro This Week kali ini Minggu 6 Juli 2014. Saya Putri Ayu Ningtyas, inilah Metro This Week selengkapnya. Satu orang, satu suara untuk berbisa. Ini peran penting kita. Kalau tidak, sekarang kapan lagi? Dengan akal sehat dan dengan mata hati, kita memilih Indonesia untuk pemimpin yang mampu menggebrak. Ayo jangan golput, jangan sampai golput. Jangan maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri begitu antusias mengikuti pemilihan presiden kali ini. Pemungutan suara di TPS luar negeri digelar 4 hingga 6 Juli dan penghitungan baru akan dilakukan 9 Juli. Pemungutan suara di Washington DC, Amerika Serikat digelar hari Sabtu 5 Juli 2014 di Wisma Indonesia. Sejumlah warga telah hadir membentuk antrian meski tempat pemungutan suara atau TPS belum dibuka. Sementara itu, pemungutan suara di California digelar sehari kemudian Minggu 6 Juli bertempat di Konsulat Jenderal Los Angeles, California, Amerika Serikat. Pemungutan suara di California sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi dipicu kekurangan surat suara karena adanya warga negara Indonesia pendatang dari luar kota dan luar negeri. Sejumlah warga terpaksa pulang ke rumah. Namun, panitia pemilihan luar negeri setempat akan mengirimkan surat suara via pos bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Los Angeles. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini yang ingin melakukan pemungutan suaranya di sini. Antusiasme juga terlihat di Berlin, Jerman. Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli, di ruang aula KBRI Berlin, warga negara Indonesia begitu antusias. Ini terlihat dari panjangnya antrian, mulai dari pelataran gedung KBRI Berlin sampai ke tempat pemungutan suara. Selain warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus, warga yang belum terdaftar diberi kesempatan untuk mendaftarkan dirinya dengan membawa paspor. Mereka diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan 2 jam terakhir sebelum waktu pemungutan suara usai. Antusiasme juga terjadi di Uni Emirat Arab. Warga Indonesia yang bermukim di Dubai dan beberapa kota di sekitar Uni Emirat Arab, hari Jumat 4 Juli menyalurkan hak pilih mereka di pemilu presiden 2014. Di tengah cuaca panas ekstrim hingga 45 derajat Celcius dan dalam suasana ibadah puasa Ramadan, warga Indonesia di Dubai tetap semangat datang ke TPS di Konsulat Jenderal RI Dubai. Meski pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih cepat dari jadwal di tanah air, namun penghitungan suara akan dilakukan tanggal 9 Juli waktu Indonesia. Sedangkan penghitungan hasil pemilu presiden yang dikirim melalui pos akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014. Tim Liputan Metro TV. Pemilu presiden yang sudah berlangsung di sejumlah negara mendapat respon yang cukup tinggi dari WNI yang sedang berada di luar negeri. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN mengatakan terjadi peningkatan jumlah pemilih hingga 100% jika dibandingkan Pilpres sebelumnya. Antusiasme pemilih Indonesia dalam Pilpres kali ini tampak terlihat di sejumlah negara. Di Berlin, Jerman, orang berupaya menyalurkan pilihannya. Di Hong Kong, antusiasme warga juga terlihat lewat foto-foto yang diunggah melalui akun Twitter sejumlah WNI yang tinggal di sana. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Wahid Supriyadi, seperti dikutip dari sejumlah media menyebutkan bahwa peningkatan pemilih di sejumlah negara bahkan mencapai 100% dibandingkan Pilpres sebelumnya. Selain karena faktor pilihan kandidat yang tampil dalam Pilpres kali ini, meningkatnya pemilih juga diperkirakan karena KPU menerapkan cara memilih yang lebih mudah diakses seperti lewat Dropbox atau di mana KPU mendatangi kawasan konsentrasi WNI. KPU sebelumnya sudah menetapkan bahwa jadwal pemungutan suara di luar negeri berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 Juli.
sementara penghitungan suara akan berlangsung pada 9 Juli. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, antusiasme warga untuk ikut dalam pemilihan presiden kali ini juga dirasakan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini bermukim di Australia. Kami sudah tersambung melalui Skype dengan Eko Nugroho di Melbourne, Australia. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Eko. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, Mas Eko, Australia sudah mencoblos kemarin ya? Betul, Mbak. Di Melbourne. Iya, seperti apa antusiasme yang Anda lihat di Melbourne? Oh, sangat antusias ya dibandingkan dengan pilihan legislatif kemarin. Mulai jam 10 pagi sampai jam 8 malam itu para pemilih mendatangi TPS di Konsulat Jenderal Victoria itu sangat ramai, dan dari data yang saya dapat ada kenaikan mungkin lebih dari 50% ya, karena pilihan kemarin sekitar 2.600 yang lolos, dan kali ini di situ 6.000 something lah, 6.200 gitu. Jadi kuotanya sangat besar. Sekitar 6.000 gitu ya, yang mencoblos di situ. Ya. Iya, Mas Eko, apakah hanya dari Melbourne saja atau misalnya Anda sempat bertanya ada teman-teman yang juga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk memberikan suaranya? Oh iya benar, ada beberapa kawan yang dari masih di Victoria, tapi jauh sekali, sekitar 1 jam perjalanan gitu dengan menggunakan public transport, dan mereka yang saya temui, ada teman juga datang dari sana pagi dan menyatakan terserang, ada juga yang sebelumnya golput dan kemudian dia kali ini tidak memberikan suaranya. Apa alasan mereka, Mas Eko? Mungkin perbincangan sama teman-teman. Ada 2 hal yang kemarin, ya. Ada 2 hal, Mbak Putri, yang saya temukan dari beberapa kawan. Pertama, pilihannya sedikit simple, hanya 2. Kalau sebelumnya itu terlalu banyak dan mereka nggak mengenal. Dan yang ini mereka mengikuti, dan kebetulan karena hanya 2, lebih gampang bagi mereka untuk melakukan pilihan. Yang kedua, dari beberapa yang mungkin agak jeli ya, melihat polling dan sebagainya, mereka melihat ini 50-50 gitu kelihatannya. Jadi ada keinginan untuk ikut menentukan gitulah. Jangan sampai kemudian kalau 50-50 kan jadi repot gitu kan. Dan mereka punya pilihan-pilihan yang saya pikir sudah dari awal dan tidak mau berhenti di mendukung saja di sosial media, tapi langsung hadir untuk mengatur pilihan. Ya, Mas Eko, adakah masalah yang Anda temui di lapangan? Kekurangan surat suara mungkin? Sepertinya tidak ya, khusus di Melbourne kemarin. So far tidak ada masalah. Cuman mungkin ya keluhan kecil, mungkin ada break gitu jeda sore hari karena buka puasa, tapi karena sudah banyak yang mengantri, mungkin merasa agak lama gitu karena break. Tapi sebenarnya tidak ada, bukan masalah yang esensial maksud saya, itu kan hanya mungkin ya kan udah malam dan dingin, kebetulan di sini udah winter, menunggu itu mungkin ada kedinginan gitu, tapi nggak ada masalah, Mbak Putri, saya lihat. Baik, terima kasih Mas Eko Nugroho telah berbagi cerita bersama kami di Metro This Week. Terima kasih Mas Eko Nugroho, warga negara Indonesia bermukim di Melbourne, Australia. Dan pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dimungkinkan bisa terjadi pada pemilu presiden nanti. Bagaimana kita mencegahnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengawasinya? Kami hadirkan perbincangannya setelah jeda. Tetap di Metro. Pemirsa, para aktivis pemantau pemilu memperkirakan politik uang akan marak pada pemilu presiden 9 Juli mendatang 3 hari lagi. Selain itu ada juga dugaan intimidasi kepada pemilih sebelum datang ke TPS. Namun yang paling dikhawatirkan adalah manipulasi suara saat proses rekapitulasi di berbagai tingkatan. Aktivis pemantau pemilu Jerry Sumampo memperkirakan politik uang akan makin marak pada Pilpres 9 Juli mendatang. Mengingat persaingan antar kandidat presiden dan wakil presiden makin tipis berdasarkan hasil survei. Jerry juga melihat adanya kecenderungan terjadinya intimidasi kepada pemilih sebelum datang ke TPS.
Jerry melihat adanya kecenderungan itu setelah menyaksikan perkembangan isu-isu yang makin mengkhawatirkan belakangan ini. Nah, yang lain saya kira yang mengkhawatirkan itu di proses rekapitulasinya. Nah, proses rekapitulasi akan berjalan masih sama dengan dulu ya. Dia akan lama gitu. Jadi pengalaman yang lalu itu di tingkat PPS dan PPK itu biasanya kemungkinan manipulasinya tinggi. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Didi Supriyanto, juga melihat praktik manipulasi suara masih akan terjadi pada Pilpres mendatang, terutama di provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya tidak banyak. Saya kira itu yang titik rawan sekarang ini. Jadi dengan cuman ada dua pasangan calon, maka persaingan saksi di level bawah juga akan ketat, sehingga kecenderungannya dia akan main zero sum game juga. Dalam arti kalau saya bisa mengintimidasi, mengancam dan meniadakan dalam tanda petik saksi lawan, maka saya akan mendapat suara utuh, kan seperti itu. Itu yang Berbagai motif kecurangan pemilu yang terendus maupun tidak sangat mungkin diantisipasi agar tidak terjadi apabila semua pihak terlibat untuk menciptakan pemilu bebas, jujur dan adil. Namun yang justru kerap terjadi selama ini, petugas penyelenggara pemilu ikut ambil bagian dalam kecurangan. Tim Liputan Metro TV. Berbagai bentuk kecurangan diduga akan muncul dalam pemilu presiden 2014. Apa saja modusnya, bagaimana mengantisipasi dan mengawasi pemilu presiden 2014. Saya sudah bersama aktivis pemantau pemilu, Mas Jerry Sumampo. Mas Jerry, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada penggagas Eyewitness, Mas Sultan Muhammad. Mas Sultan, selamat malam. Selamat sore, terima kasih sudah bersama kami di Metro This Week. Saya ke Mas Jerry dulu. Mas Jerry, berikan kita poin mungkin ya, kecurangan apa yang harus diwaspadai? Iya, saya kira yang 1-2 hari ini akan terjadi money politik ya. 1-2 hari ini? Dan jadi money politik ini sebelum hari H dan pasca hari H. Kalau sebelum hari H terhadap para pemilih gitu, pada hari H mungkin kepada KPPS ya, dan pemilih yang akan datang ke TPS. Dan kalau setelah hari H tentu kepada penyelenggara pemilu. Dan ini modus ini setiap pemilu kita terjadi ini makanya. Dan sekarang saya kira potensi terjadi kembali karena apalagi kan begini, hanya ada 2 calon. Setiap calon sudah punya peta di masing-masing tempat gitu ya. Betul. Jadi hampir nggak ada lagi yang bisa dilakukan dalam dua hari terakhir ini selain sesuatu yang sangat radikal ya, tentu dengan uang gitu. Jadi kalau mereka punya peta, tahu bahwa nggak mungkin lagi dirubah gitu ya, karena peta itu sudah begitu, perolehan elektabilitasnya. Ya cara merubahnya hanya dengan melakukan money politik supaya merubah sikap pemilih. Dan yang lain adalah menyuap penyelenggara. Dan ini di pemilu legislatif yang lalu sangat masif terjadi ya. Jadi potensi untuk sekarang terjadi lagi menurut saya sangat besar ya. Sangat besar. Oke, itu politik uang. Kemudian pada saat hari H, apa yang harus diwaspadai sebenarnya? Iya, yang penting menurut saya saksi harus diperkuat ya. Artinya begini, kita harus pasangan calon itu harus meyakinkan dapat semua titik, semua TPS. Semua suara di setiap TPS. Jadi formulir C1 itu sebaiknya memang didapatkan supaya ini bisa dipakai untuk mengadvokasi ya dalam proses rekapitulasi KPU. Lalu yang kedua tentu begini, masyarakat sekarang kan sudah semakin saya kira Pilpres ini partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Dalam proses kampanye kemarin kita lihat ya, relawan-relawan dan lain-lain. Nah, saya kira ada juga antusiasme masyarakat untuk mengawasi proses. Nah, saya kira media sosial ini bisa digunakan sebetulnya. Jadi kalau melihat ada kecurangan atau C1 itu bisa difoto, di copy gitu ya, itu bisa langsung di-upload di media sosial untuk mendapat perhatian bersama gitu ya. Jadi peran masyarakat. Lalu yang ketiga saya kira kita harus memperkuat lembaga pengawas. Karena begini, yang bisa mengoreksi hasil KPU dalam proses rekapitulasi itu hanya lembaga pengawas, Bawaslu, Panwas, sampai Panwas di tingkat kabupaten kota. Artinya kalau mereka punya data gitu ya, mereka punya data lalu berbeda data dengan rekapitulasi KPU,
mereka bisa merekomendasikan berdasarkan data mereka. Dan KPU punya kewajiban merubah rekapitulasi mereka kalau ada rekomendasi lembaga pengawas. Jadi saya kira tiga komponen ini ya, saksi pasangan calon, masyarakat gitu ya, lewat media sosial, lalu lembaga pengawas. Oke, kami punya gambar ini sekarang Mas Jerry. Ini adalah yang terjadi pada pemilu legislatif. Panwasnya ada, saksinya ada, tapi toh warga satu desa kemudian mencoblos secara kolektif salah satu nama begitu, dan itu dibantu oleh petugas KPPS-nya. Jadi itu kerjasama yang sudah entah ada pendiaman di sini, entah apa yang terjadi. Nah jadi begini Mbak, kalau saya kira ada potensi-potensi kerawanan begini. Yang pertama itu daerah-daerah yang memang secara geografis sulit untuk dijangkau komunikasi dan informasinya. Misalnya? Daerah-daerah yang nggak ada sinyalnya gitu ya. Ya artinya apa? Hari H itu memang hampir nggak bisa diawasi selain oleh masyarakat. Nah sementara di tingkat masyarakat paling bawah seperti ini, kadang-kadang mereka nggak paham sama sekali. Gitu atau tidak peduli mungkin? Saya kira lebih kepada ketidakpahaman ya. Sehingga dengan mudah bisa diarahkan seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Ini saya kira bukan ini kesepakatan bersama. Mungkin saksinya juga nggak ada gitu ya. Kemudian panwasnya juga merasa kalau dia melakukan sesuatu yang berbeda bisa repot karena dia hidup di lingkungan yang APPL ya, di lingkungan seperti itu. Lingkungan Jadi desa setempat itu bisa membuat repot gitu ya. Jadi yang begini-begini memang masih ada. Di Papua paling banyak ya. Di Papua itu bahkan yang menentukan itu kepala suku. Ini memang nggak boleh. Seperti yang sekarang terjadi. Ini di Sumatera Utara gambar ini. Ini saya kira mungkin di Nias kalau nggak salah ya. Di Nias Selatan. Nah di Papua lebih parah lagi yang sistem noken ya. Noken. Itu hanya kepala suku tanya kita mau pilih siapa gitu. Lalu suara terbanyak itulah yang dipilih. Jadi satu TPS itu kalau ada 800 pemilih seperti sekarang, 800-nya itu memilih. Pasti sama. Memilih yang sama, meskipun yang datang hanya 300 orang. Gitu. Jadi memang karena kepala suku yang memegang kendali ya. Makanya itu Mbak, yang pertama itu daerah-daerah yang sulit. Nah, yang kedua, daerah-daerah di mana kepala daerahnya itu menjadi tim sukses pasangan calon. Dia akan punya akses sampai ke masyarakat untuk mempengaruhi. Misalnya kalau di Papua, noken itu akan lebih banyak mengikuti keinginan kepala daerahnya, gitu. Jadi jadi kepala daerah yang tim suksesnya menjadi tim sukses itu potensial, termasuk money politik di daerah itu akan menjadi sangat tinggi, gitu, menurut saya ya. Lalu yang ketiga, daerah-daerah yang selama ini, daerah-daerah yang selama dari pemilu ke pemilu itu selalu bermasalah, gitu. Misalnya Nias Selatan seperti tadi, setiap pemilu di Nias Selatan itu bermasalah. Dan beberapa daerah di Nias, kemudian di Papua, kemudian di Madura, ya, kemudian di Aceh, gitu ya, gitu. Jadi daerah-daerah seperti ini potensi kecurangannya menjadi sangat tinggi, gitu, karena memang tradisi bermasalahnya sudah seolah-olah biasa, gitu ya. Itu. Jadi ini apa ya? Tiga hal mungkin ya. Lalu mungkin yang penting satu lagi Mbak begini. Daerah-daerah yang dulu sudah bermasalah di pemilu legislatif, tapi penyelenggaranya itu tidak ditindak apa-apa. Sehingga dia ada potensi untuk mengulangi lagi ya. Gitu ya. Itu sudah punya pengalaman kan, tidak ada tindakan. Gitu. Iya, baik. Kemudian di sini Mas Sultan mencoba melibatkan warga untuk mengantisipasi kecurangan gitu ya dengan eyewitness-nya. Sebelum kita bertanya, kita ajak dulu pemirsa Anda mengikuti informasi terkait eyewitness ini. Menuju Pilpres 9 Juli mendatang, kini hadir satu aplikasi yang dirancang khusus oleh anggota dari Gerakan 2 Juta Relawan Jokowi JK. Dan melalui aplikasi ini Anda bisa secara langsung untuk memantau perkembangan pemilu di 9 Juli mendatang. Melihat tingginya jumlah pengguna ponsel yang banyak di Indonesia, Sultan Muhammad pun terinspirasi untuk membuat aplikasi Eyewitness Pilpres ini. Ia ingin memanfaatkan kondisi ini untuk sebuah kebaikan, termasuk untuk mengawal pemilu presiden agar bisa berjalan lebih baik, jujur, dan adil. Aplikasi Eyewitness Pilpres memiliki fitur foto dan video. Harapannya, warga bisa ikut mengawasi hasil perhitungan di tiap TPS tempat mereka berada.
lewat rekaman dan bukti yang mereka miliki. Warga yang ingin mengunduh Eyewitness Pilpres bisa mendaftar di situs www.2jutarelawan.com secara gratis. Di sini, relawan akan mendapat username dan kata sandi untuk mengantisipasi adanya data palsu. Itu adalah aplikasi untuk saksi ya, yang akan digunakan di semacam pilpres ataupun pileg gitu ya, yang tersedia untuk berbagai macam handphone, ya kan? Tetapi juga bisa dilakukan juga dengan cara SMS. Ya. Fungsinya simple, sebenarnya kita menginginkan di setiap pemilihan umum yang di TPS itu bisa diawasi dengan benar. Bisa digunakan oleh KPU, Bawaslu, ataupun saksi dari partai, ataupun bisa digunakan oleh publik. Ya. Jadi setiap elemen masyarakat itu bisa turut mengawasi. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui hasil perhitungan nyata di suatu wilayah. Tak hanya itu, Eyewitness Pilpres juga bisa membuat setiap warga negara menjadi pemantau dan pengawas suara kandidat capres-cawapres yang didukungnya agar tidak dicurangi. Tim Liputan Metro TV. Mas Sulto, jadi ini ada aplikasi yang digunakan pada saat hari H gitu ya? Iya. Oke, jadi intinya apa ya tujuan apps ini kemudian? Sebenarnya yang pertama itu kita melakukan development Eyewitness ini sejak 2 tahun yang lalu ya. Jadi kita tidak hanya mendevelop untuk pilpres, tapi untuk juga pileg kemarin gitu. Jadi idealisme sih untuk memberikan inspirasi kepada kita, kepada bangsa Indonesia, bahwa sekarang itu sebenarnya untuk pengawasan itu nggak terlalu sulit sih dengan teknologi yang saat ini. Cuman saya tidak tahu mengapa kok KPU sekarang kok tidak mengadakan. Itu sesuatu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Dan ini dibuat Eyewitness ini menurut saya sebagai karya yang nyata gitu. Jadi bisa dilihat langsung. Jadi inspirasi nanti pada pemerintah selanjutnya untuk bisa bahwa aplikasi seperti ini bisa dilakukan gitu. Dan aplikasi Eyewitness ini simple sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana sekarang Pilpres kan ada 470 sekian ribu TPS ya. Yeah. Ya. Itu kan menyebar di seluruh Indonesia, sangat banyak sekali. Nah, sekarang tadi benar dikatakan Pak bahwa masyarakat itu menjadi semacam satu power untuk mengawasi, ya kan. Jadi Eyewitness ini kita menggunakan platform ataupun device yang sudah ada. Semua orang pasti punya handphone. Yeah. Ada 240 sekian punya handphone ya. Itu kita menyediakan platform itu untuk semua handphone, iPhone, BlackBerry, Android, Java. Java itu biasa digunakan untuk handphone Cina. Hanya smartphone saja atau? Enggak, Java itu salah satu yang feature phone juga, gitu ya. Itu mereka menggunakan itu. Yang pertama tentu mereka harus daftar karena nomor handphonenya harus kita disetting sesuai dengan TPS-nya. Oke. Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS, ya kan? Karena itu nanti pasti setiap data itu akan masuk dalam database sendiri-sendiri, ya kan? Nah di situ itu setelah mereka punya aplikasi itu, mendaftar, mendownload, ya, mereka datang ke TPS. Yang pertama mereka cukup memasukkan nilai akhir perhitungan itu, nomor 1 berapa, nomor 2, terus di-save. Saya itu juga yang pada saat perhitungan di TPS yang biasa ditulis di papan ya. Iya. Setelah selesai melakukan perhitungan itu di-save, ya kan. Data itu langsung real time sebenarnya langsung masuk ke server kita, gitu kan. Nah, terus kita juga menginginkan mereka juga melakukan foto daerah TPS-nya, foto saksinya, foto panitianya, karena banyak yang ketika itu terjadi satu kecurangan tidak diterima. Tapi kalau misalkan foto itu kan dia punya suatu timestamping kita sebutnya ya. Artinya ketika foto itu diambil maka handphone itu sendiri akan mencatat letaknya di mana, tanggal berapa, di mana diambil kan begitu. Dan itu bisa dibuktikan dengan secara digital forensik sebenarnya gitu. Nah, ketika foto diambil, terutama lembar C1. Lembar C1 ya? Nah, lembar C1 kan ada 2, ada yang plano, ada juga tanda tangan. Mungkin kalau tanda tangan C1 plano yang besar. Ya, itu difoto ya. Terus yang tanda tangan, nah tergantung ini. Kalau misalkan itu relawan biasanya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hanya saksi yang terdaftar saksi yang terdaftar aja gitu kan. Nah, setelah itu selesai langsung dikirim ke tempat kita. Jadi ketika suatu pilpres ini selesai jam 2 misalkan, terus misalkan jam 2, jam itu juga semua data terkirim, saat itu juga sebenarnya real count itu sudah diketahui.
Otomatis ya. Otomatis ya. gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang juga heran sebagai orang Indonesia ini, kenapa kok KPU nggak bisa menggunakan seperti ini gitu. Oke. Gitu. Padahal bisa ya. Oke. Bisa. Kita masih akan membahas tentang eyewitness dan juga dikaitkan dengan kecurangan yang tadi Mas Jerry sampaikan. Mungkin bukan KPU ya, tapi Bawaslu kalau kok soal. Iya, kalau untuk pengawasannya ya. Tapi kalau untuk teknologi yang sebenarnya bisa diadaptasi. Ya, tapi kalau kaunnya mestinya KPU. Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Kita sekarang jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Metro This Week. Kembali di Metro This Week, pemirsa, tadi di awal kami sudah membahas beberapa potensi kecurangan yang terjadi. Mas Jerry sudah mengungkapkan politik uang yang bisa terjadi dalam 1-2 hari ini, dan pada hari H kemudian Mas Sultan di sini membicarakan tentang aplikasi eyewitness. Mas Sultan, saya mau konfirmasi dulu. Jadi ketika kita mendaftar apps ini, kita daftar 1 orang memberikan data nomor telepon. Untuk di satu TPS itu bisa berapa orang yang mendaftar di situ? Sebenarnya kita itu memberikan kemudahan ya. Setiap orang itu bisa daftar. Misalkan katakanlah satu TPS itu bisa didaftarkan oleh 5 orang gitu kan. Itu mungkin saja, tetapi kan sebenarnya tidak semua orang itu tiba-tiba bisa mendaftar. Yeah. Kita itu biasanya kalau misalkan di gerakan 2jutarelawan.com itu kita itu mengkoordinasi berdasarkan afiliasi organisasi jadi Jokowi JK. Oke. Kan sebenarnya gerakan 2 juta relawan ini kan digagas oleh Ikatan alumni mahasiswa Indonesia ya. Jadi misalkan dari beberapa aliansi itu kita kelompokkan. Jadi mereka memiliki satu ini sendiri, grup sendiri. Tapi publik juga bisa. Nah nanti pemilih misalkan dalam satu TPS itu ada 5 orang yang daftar. Mereka boleh, tapi nanti sistem kita itu sudah automatically akan ngambil salah satunya. Gitu. Oke. Dengan teknik tertentu, yang itu kita jamin bahwa itu memang benar. Gitu. Siapa yang paling cepat lah atau apa gitu ya? Iya, perhitungannya apa? Sistem mengambil salah satunya? Kalau 5 orang gitu ya? Kalau 5 orang itu kita bukan average ya, tapi kita pilih angka tertentu ya. Yang kita kayak apakah itu sama atau bagaimana itu ada. Misalnya dari 5 ada 4 yang sama gitu ya. Mas, tapi misalnya mau verifikasi kan orang bisa saja mengirimkan data yang berbeda. Kan ini pemilu kita kan begitu ya. Ini aja luar negeri hasilnya nomor 1 menang, nomor 2 menang. Misalnya ada relawan dari 2 kubu yang berbeda gitu, kemudian mengirim data yang berbeda. Bagaimana? Misalkan sekarang ada 5 organisasi yang mengirimkan data gitu kan. Nanti setiap organisasi itu kita bikinkan satu dashboard sendiri. Gitu. Tetapi kita sebagai admin menyetujui bahwa data ini yang akan kita pakai gitu. Baik. Ya, jadi sebenarnya itu bisa di-set. Jadi dia tetap masuk ya, artinya tetap terkirim ya. Orang yang melakukan juga merasa bahwa datanya terpakai, tapi kemudian jadi misalkan katakanlah dari golongan ikatan alumni ataupun projo ataupun apa, mereka kita kasih akun sendiri. Jadi mereka itu bisa melihat berapa jumlah relawan saksinya. Bisa dicek di situ. Bisa gitu. Yang mereka kelola ya. Yang mereka kelola sendiri. Tapi kita sebagai admin itu akan misalkan gini, dari 470 sekian tidak semua bisa dipenuhi oleh partai. Ya kan? Jadi kita itu menyiapkan beberapa bagian yang tidak dimiliki oleh partai, gitu. Dengan adanya si relawan-relawan tadi ini. Nah dari situ itu sebenarnya ini yang akan membantu, gitu kan, untuk bisa melengkapi beberapa titik yang tidak ada di situ. Karena sekarang saksi itu juga tidak murah. Satu orang saksi juga berapa? Apakah partai bisa? Enggak juga. Sebenarnya solusi ini solusi yang paling meringankan in the future-nya ya. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia itu tidak tutup mata terhadap teknologi yang saya pikir ini bukan sesuatu yang susah. Ini sangat simpel sekali, asalkan ada bisa mulai menggunakan teknologi. Iya, saya berharap tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita ini bisa ada satu inspirasi untuk bahwa Indonesia ini lebih terbuka, lebih fair. Jadi kita bisa mendapatkan satu konsep pemilu yang lebih jurdil ya in the future. Mas Jerry, apa yang kemudian, gerakan relawan ini memang kalau misalnya di sosial media itu sangat gencar sekali, tapi apa kemudian rambu-rambu yang harus juga ditaati? Karena kan ada aturan untuk di TPS, relawan mungkin tidak boleh menggunakan atribut capres begitu, Mas Jerry. Iya, memang problem sosial media ini begini, memverifikasi apakah itu betul-betul data yang real ya.
itu dari TPS atau tidak, itu yang memang apa, ini kan sebetulnya kalau masyarakatnya baik gitu ya. Ini salah satu sebenarnya opsi. Kalau masyarakatnya baik dia mau melaporkan itu. Tapi kan di pemilu kita ini Mas, kalau ada yang seperti ini, itu pasti peserta pemilunya juga akan ikut main di sini. Gitu. Jadi bisa saja dia mengirim data yang berbeda hanya untuk karena dia punya kepentingan supaya calon ini yang menang itu. Nah, ini mungkin selalu problem sosial media kan di situ ya. Dia boleh siapapun boleh upload, boleh kirim, boleh apa gitu. Jadi tanpa verifikasi. Jadi memang mengandalkan niat baik orang itu. Gitu. Sebenarnya tapi yang menarik begini sebenarnya, teknologi seperti ini kalau dipakai oleh pasangan calon ini lebih baik. Jadi dia tahu orangnya, dia verifikasi nomor-nomornya, dia tempatkan orangnya gitu ya, sehingga semua data yang terkumpul itu ya memang kita percaya sebagai data yang diberikan untuk kepentingan internal. Karena itu kalau ini diambil oleh pasangan calon, digunakan untuk hari counting suara, saya kira akan lebih baik dia ya, nggak usah susah gitu. Sebenarnya kalau kemarin yang saya lihat dari KPU itu juga merilis scanning dari C1 gitu ya. Bahkan C1 itu nggak pernah datang-datang. Lama sekali nggak pernah. Ini saya juga nggak paham ini kenapa kok seperti ini. Toh mereka kalau misalkan mereka itu mau dengan sistem sini, mereka tuh langsung loh real time. Kita sudah perkirakan berapa server yang digunakan, trafficnya berapa, ini berapa. Jadi ada suatu lag di dalam cara berpikirnya teman-teman di KPU ini untuk bisa mengadopsi suatu teknologi gitu loh. Itu yang saya juga heran. Padahal ini mempermudah gitu ya. Sangat mempermudah sekali. Ini soalnya itu yang sebenarnya kita selalu bilang ya. Memang pemilu kita ini didesain untuk dicurangi. Gitu. Karena didesain untuk dicurangi. Iya, artinya begini. Kalau kita sebenarnya kan teknologi ini bisa memudahkan. Iya. Tahun 2004 seingat saya kita bicara soal e-voting. Artinya bagaimana mempermudah proses counting suara data ya. Tapi saya kira di pemilu 2014 ini penyelenggara itu tidak bicara sama sekali soal itu. Pertanyaan saya selalu adalah kenapa gitu. Masa dalam kurun waktu 10 tahun gitu kita teknologinya makin canggih, kita tidak bicara gitu. Nah, memang ada problem regulasi, tidak ada keharusan regulasi, tetapi KPU sebagai penyelenggara atau Bawaslu sebagai lembaga pengawas sebetulnya bisa saja menggunakan teknologi seperti ini untuk mempermudah pekerjaannya gitu ya. Paling tidak wacana itu dibicarakan gitu ya Mas Jerry. Dan mereka gunakan meskipun ini bukan menjadi yang resmi gitu. Yang resmi nanti ada perbandingan. Gitu. Tapi sudah ada H-1 misalnya. Orang semua sudah tahu siapa pemenangnya, meskipun masih harus menunggu beberapa minggu untuk penetapan resmi yang ada rekapitulasi. Tapi kan ini menjadi baik sehingga proses rekapitulasi itu nggak akan bisa kita sudah punya angka gitu loh. Jadi kalau angka ini berubah berarti ada masalah di sana. Apa yang kemudian sekarang bisa dilakukan nih? Ini ada salah satu cara untuk mengawasi hari H. Dari sekian banyak kecurangan, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya untuk masyarakat, untuk kita sama-sama bisa mengawasi. Kalau masyarakat, menurut saya kita mengharapkan masyarakat itu menggunakan media-media seperti ini ya, lebih mudah gitu ya. Meskipun memang pengguna media sosial itu saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, tapi menurut saya memang tidak juga terlalu banyak ya, karena sebagian besar masyarakat kita itu kan ada di pedesaan ya. Dan orang di desa itu ya dia pegang handphone yang canggih, tapi kadang-kadang dia hanya pakai untuk telepon dan SMS, Facebook dan lain-lain ya. Hal-hal begini mungkin masih terlalu tinggi, karena itu menurut saya ini harus disosialisasi. Memang akan baik kalau lembaga penyelenggara pemilu ikut mendukung program seperti ini ya. Apakah KPU atau Bawaslu? Idealnya seperti itu. Supaya dia bisa menjadi. Seharusnya seperti itu ya. Tidak usah menunggu e-voting. Sebenarnya dengan cara seperti ini jauh lebih murah gitu kan. Kalau e-voting kan ya pasti akan sesuatu effort yang besar ya. Sebenarnya kan sistemnya sama ini Mas. Sama. Cuman orang-orang itu, saya nggak tahu, orang-orang maksud saya itu beberapa orang mungkin yang sudah tua dari saya ya, yang mereka itu sudah tidak terbiasa. Melihat e-voting itu katanya malah gampang dicuri, padahal juga enggak. Saya kira waktu kita sudah. Ini malah yang sekarang ini lebih membuat kita khawatir ya. Baik. Terima kasih atas informasinya Mas Jerry. Mas Sultan, terima kasih atas informasi yang sudah bersama kami berbagi di